Assalamualaikum Bu Naila. Waalaikumsalam Bu Diana. Gimana kabarnya Ibu Diana hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Naila. Cuma saya ini agak bingung menghadapi satu murid di kelas itu. Oh, kira-kira apa yang membuat Ibu bingung? Silahkan Ibu ceritakan. Mungkin dengan bercerita bisa menghilangkan kebingungan Ibu seperti itu Bu, silahkan. Ini Bu, saya kan di kelas punya murid perempuan. Dalam bulan ini sering sekali dia tidak hadir Bu. Nah, alasannya sih sakit, sama sakit. Kemudian hari berikutnya temannya menjengukkan, kata saya yang dekat rumahnya tolong ya dijenguk temannya, temannya sudah sembuh Bu gitu. Nah, jadi saya itu bukan sekali ini aja Bu ya, jadi agak bingung kenapa nih anak sampai nggak sekolah padahal sudah sembuh. Seperti itu sih Bu yang membuat saya agak bingung. Ini Ibu, seperti itu ternyata bulan. Ada murid yang sering tidak sekolah karena alasan sakit. Baiklah Bu, mungkin kira-kira nih Bu, dari pembicaraan kita ini apa nanti yang Ibu Diana harapkan? Saya berharap sih setelah bicara dengan Ibu, saya mendapatkan solusi untuk menghadapi murid ini. Paling kadang dengan bercerita kan kadang kita bisa meringankan beban gitu loh Bu. Iya. Iya Ibu. Tadi kan berkaitan dengan perilaku murid Bu ya, yang sering tidak hadir karena alasan anak murid tersebut itu sakit. Menurut Ibu, situasi seperti ini kalau dinyatakan dalam skala angka, maka Ibu akan memberi angka berapa kira-kira dari kisaran 1 sampai 10 mengenai murid itu? Menurut saya ya anak ini saat ini saya beri skala 5 Bu ya. Oh, ini seperti itu bulan. Jadi separohnya berarti ya bulan. Apa yang menyebabkan sehingga Ibu memberi angka 5 Bu? Jadi alasan saya Bu ya kenapa memberi angka 5 itu tadi karena seringnya dia tidak hadir dalam bulan ini. Dalam seminggu ini pasti ada Bu dia tidak hadir. Sakitnya sehari, tapi dia bisa menawar 2 sampai 3 hari tidak hadirnya. Jadi itu Bu yang membuat saya beri angka 5. Jadi kira-kira menurut Ibu apa yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi pada murid Ibu tersebut Bu? Mungkin ya Bu ya, menurut saya karena orang tuanya tahu memanjakannya. Jadi dulu itu dia itu ikut ibu tirinya waktu kecil. Jadi kata orang sering dimarahi, sering dipukul. Kalau anak mengalami trauma Bu ya, jadi dia jadi anak yang pendiam. Nah setelah kelas 3 SD, baru ibunya bisa mengambil anak itu dari bapaknya. Jadi sekarang dia ikut ibu kandungnya. Nah mungkin itu tadi Bu, ibu itu ingin menebus masa lalu anaknya dengan memanjakannya, seperti itu Bu. Oh ini Ibu, jadi seperti itu ya Bu ya penyebabnya, karena trauma masa lalu yang ingin ditebus oleh ibunya. Terus dari situasi ini Ibu Diana ingin perubahan angka dari angka 5 tadi berapa yang tepat buat murid tersebut Ibu? Saya berharap dia bisa mencapai angka 8 sih Bu ya. Tapi ya sekuat mungkin, semaksimal mungkin saya juga tetap berusaha agar dia pun bisa mencapai 10. Tapi paling enggak saat ini bisa 8 tuh sudah alhamdulillah Bu. Oh, jadi nah menurut Ibu kira-kira apakah ada gagasan atau upaya apa yang bisa Ibu laksanakan sehingga dapat mewujudkan angka 8 yang Ibu inginkan tersebut, Bu?
upaya yang sudah saya lakukan Bu ya, sementara ini baru bicara sama anak tersebut sih pada saat dia hadir ke sekolah. Jadi pada saat absensi kan saya menyapanya karena dia hadir, karena menanyakan kabarnya. Terus nanti saya motivasi dia, nanti nak ya besok tetap hadir ya, jangan nggak hadir, nanti teman-teman kangen sama kamu, nanti ibu kangen sama kamu, sepi kalau nggak ada kamu. Seperti itu Bu sih, masih memotivasi dia untuk hadir, kemudian mengajak teman-temannya untuk selalu akrab, jadi akrab kepadanya, kemudian membantu dia saat ketinggalan pelajaran. Itu yang baru saya lakukan sih Bu. Oh iya Ibu, saya setuju juga dengan upaya yang sudah Ibu lakukan. Tetapi apakah ada nih hambatan lain sehingga murid tersebut masih belum berubah Bu? Seperti itu. Ya itulah Bu, mungkin hambatnya tadi sama orang tuanya, keluarganya Bu yang memanjakannya, sehingga nasihat saya ataupun ajakan dari teman itu rajin sekolah kurang digubrisnya. Karena kan kalau di rumah kan tadi bilang masih sakit, ibunya mengiyakan saja walaupun dia sudah sembuh. Nah, karena itu tadi Bu, terlalu memanjakan si anak tersebut sih menurut saya. Iya. Seperti itu Bu ya. Menurut Ibu Diana, apakah ada hal lain, cara lain yang mungkin bisa dilakukan untuk murid tersebut bisa kembali aktif ke sekolah, misalnya dengan melibatkan orang lain agar dapat memastikan bahwa upaya yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, seperti itu Bu? Ya, saya memang ada bercerita Bu ya sama rekan guru yang lain pas jam-jam istirahat, dan saling bercerita sama guru tentang apa masalah di kelas. Jadi kan saya menceritakan juga nih masalah tentang anak tersebut. Jadi kan minta solusi juga dari teman-teman gimana nih. Terus saya berpikir mau mengajak guru agama ya. Kenapa saya ingin guru agama yang menemani saya itu untuk menemui orang tuanya lah Bu. Karena kan kalau dia tidak hadir, otomatis pelajarannya bukan hanya pelajaran saya yang tertinggal, pelajaran guru agama juga tertinggal. Nah, mungkin ada kedekatan yang lebih lah dengan guru agama kalau saya pergi. Rencananya sih seperti itu, menemui orang tuanya Bu. Iya Ibu, ide Ibu seperti itu memang bagus juga Bu. Saya sependapat dengan pemikiran Ibu untuk dapat segera menemui orang tuanya. Memang saya setuju sekali Bu. Ya, terima kasih Bu Naila atas dukungannya. Semoga saya bisa melaksanakannya. Iya, mudah-mudahan Ibu ya, mudahan bisa dilaksanakan. Terus kriteria seperti apa ya yang Ibu harapkan dari upaya yang sudah Ibu lakukan ini Bu? Ya itu tadi Bu, seperti yang saya harapkan, harapannya bahwa anak tersebut akan berubah sikapnya, yang dulunya sering tidak sekolah menjadi rajin sekolah. Intinya bisa berubah lah menjadi anak rajin sekolah seperti teman-teman yang lain, sehingga dapat merubah angka 5 menjadi angka 8. Itu sih Bu maunya, harapan saya. Iya. Terus apa yang menjadi komitmen Ibu Diana terhadap upaya yang akan Ibu lakukan nanti Bu? Jadi komitmen saya, rencananya saya akan mencoba solusi yang sudah saya buat tadi Bu. Saya sesegera mungkin lah untuk menemui orang tuanya. Kemungkinan hari Senin akan saya usahakan Bu bisa pergi ke sana bersama guru agama agar bisa segera berkomunikasi dengan orang tuanya untuk membahas masalah ini Bu. Jadi hari yang Ibu jadwalkan hari Senin ya Bu Diana ya, akan melakukan upaya untuk menemui dan bicara dengan orang tua murid tersebut. Kira-kira hari Senin tadi itu sudah Ibu jadwalkan memang pasti Bu ya? Ya, insya Allah Bu, tadi kan ada saya sudah berkomunikasi dengan guru agamanya dan beliau siap untuk ke sana Bu bersama saya. Iya. Jadi dapat saya simpulkan ya Bu ya, bahwa murid ini sering tidak masuk sekolah dengan alasan sakit,
meski sudah sembuh masih tetap tidak masuk sekolah. Lalu ibu berupaya dengan mengobrol dengan murid tersebut terlebih dahulu, tapi masih tetap sering tidak masuk dengan alasan yang sama, yaitu sakit. Kemudian ibu juga merencanakan bersama guru agama untuk menemui orang tua murid tersebut membicarakan masalah ini. Memang seperti itu, rencana ibu memang bagus sekali, rencana yang akan ibu laksanakan. Saya juga sangat setuju, mungkin sependapat dengan ibu. Terima kasih Bu Naila dukungannya. Iya. Nah, jadi sekarang ibu gimana nih perasaan ibu setelah kita berbincang hari ini nih Bu? Rasanya lega Bu ya, kalau kita sudah bercerita pada orang lain ini. Kalau sendiri tuh rasanya kurang bisa terbuka pikirannya. Tapi kalau sudah ada teman bercerita, ini pikirannya terbuka dengan sendirinya, mau apa nih setelah ini. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Tinggi Ibu, saya tunggu nanti kabar baiknya Bu ya. Semoga semua lancar, berhasil. Saya juga pasti akan senang mendengarnya Ibu. Ya, amin Bu, semoga berhasil dan anaknya bisa berubah Bu. Tinggi Ibu, baiklah Bu, tak terasa waktu kita berjalan dari perbincangan ini. Apakah kira-kira ada lagi yang mau Ibu sampaikan atau Ibu ingin Ibu sharing dengan saya Ibu? Saya rasa cukup dulu Bu ya. Nanti progresnya akan segera saya kabari setelah upaya yang saya lakukan terlaksana. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ini Bu, sama-sama Bu. Baiklah Bu Diana, nanti bisa kita sambung lagi ngobrolnya di lain waktu. Terima kasih banyak Ibu. Ini sama-sama Ibu. Ya. Bu, terima kasih dan saya permisi dulu Ibu. Assalamualaikum. Baiklah, sekarang dari hasil pengamatan saya selaku observer dari proses praktek coaching model Tirta yang dilakukan oleh Ibu Rusdiana dan Ibu Naila Rosida. Untuk proses tujuan dalam hal penyampaian identifikasi sudah bagus, di mana coach selaku Ibu Naila Rusida tadi menanyakan hal-hal pertanyaan yang berbobot, dan Ibu Rusdiana selaku coach juga menjawab segala pertanyaan dengan penuh perasaan dan jelas. Misalnya saja tadi kan ditanyakan masalah kisaran level atau angka, di angka berapa siswa tersebut. Nah, alasan Ibu Rusdiana kan berada di angka 5. Alasannya karena sering tidak hadir satu hari tidak hadir karena sakit, tapi tidak hadirnya 2 sampai 3 hari. Nah, 1 hari sakitnya maksudnya, tapi tidak hadirnya 2 sampai 3 hari. Kenapa anak itu bisa demikian? Karena itu sering dimanjakan oleh orang tuanya atau ibunya tadi. Itu dari identifikasi dalam hal tujuan, dalam hal identifikasi. Kemudian dari rencana atau aksi, dari Ibu Rusdiana tadi mengupayakan untuk memotivasi siswanya dulu agar berhadir ke sekolah dengan walaupun berbagai hambatan yang dilalui oleh Ibu Rusdiana, karena dalam hal dukungan ibunya tadi, ibunya kan mendukung karena dimanjakan oleh ibunya. Nah, namun Ibu Rusdiana tidak patah semangat untuk memotivasi siswanya agar bisa hadir kembali ke sekolah.
dengan atau berkolaborasi dengan guru agama yang ada di sekolah Ibu Rusdiana. Kemudian untuk tanggung jawab, dari tanggung jawab yang saya lihat tadi, harapan yang sangat besar dari Ibu Rusdiana kepada siswa tersebut agar bisa termotivasi dan berubah dan bisa hadir kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa. Di sini di akhir pembicaraan juga saya lihat Ibu Nailan Rusida juga sangat support atau sangat mendukung tindakan dari Ibu Rusdiana tersebut untuk memotivasi siswanya berbagai cara agar siswa tersebut bisa termotivasi dan hadir ke sekolah mengikuti pembelajaran seperti biasa. Mungkin itu saja hasil dari observasi dari saya untuk Ibu Rusdiana dan Ibu Naila Rusida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma atas observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Naila. Gimana nih kabar Ibu Rahma hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Cuma ada sedikit yang dipikirkan juga ini Ibu. Silahkan Ibu ceritakan permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi sekarang. Iya ini Bu. Ini terkait dengan salah satu murid saya di kelas seperti itu Bu. Murid saya itu namanya Obi. Dia memang anak yang berkebutuhan khusus dengan emosi yang tidak stabil dan dia tidak dapat mengungkapkan emosinya itu melalui cerita. Misalnya Obi ini merasa tidak mampu menirukan gambar seperti itu. Obi itu langsung menangis kencang sekali. Saat ditanya, didekati, dia cuma menunjuk-nunjuk memakai jarinya Bu ke arah gambar, contoh-contoh gambar seperti itu Bu. Oh iya, berarti bisa disimpulkan bahwa Ibu memiliki siswa yang bernama Ubi tadi ya. Oh, yang demikian sifatnya terus menangis kencang saat ditanya. Kemudian melalui percakapan kita ini, kira-kira hal apa yang Ibu harapkan dan masalah murid yang bernama Obi tadi? Saya sih Bu berharap melakukan percakapan ini dengan Ibu Rahmah dapat menemukan seperti itu, menemukan solusi yang tepat untuk membantu murid saya Obi tadi dalam mengatasi emosinya. Jadi saya juga tidak bingung mengambil keputusan yang mana kalau memang ada nanti bantuan dari Ibu Rahmah untuk membantu saya mencari solusi ini. Dalam hal ini, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi emosi Obi yang seperti ini, Bu? Saya sih begini, saya bertekad memang harus bisa mampu untuk membantu Obi, menuntun Obi, mengungkapkan emosinya melalui bercerita agar Obi ini merasa nyaman belajarnya seperti itu Bu. Rasa nyaman yang Ibu maksudkan di sini
seperti apa ya? Oh iya Ibu, jadi menurut saya rasa nyaman yang saya harapkan pada diri Obi ini seperti merasa aman seperti itu, tenang, dia tidak cemas dan bisa santai juga dalam mengungkapkan segala keinginannya seperti itu dalam belajarnya seperti itu Bu. Dalam hal untuk membuat si Obi ini merasa nyaman, santai, itu kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai harapan Ibu tersebut agar emosi Obi dapat terungkapkan melalui bercerita? Mungkin kekuatan saya ini adalah kesan ya. Mungkin kekuatan saya adalah kesadaran dari diri saya nih Bu, menjadi guru yang harus mampu menuntun murid sesuai kodratnya tanpa merubah kodratnya. Jadi saya ingin sekali membantu Obi ini untuk bisa mengungkapkan emosinya melalui bercerita bukan mengendalikan emosinya. Jadi dia mampu bercerita agar merasa nyaman seperti itu. Dengan mendengar kekuatan Ibu untuk menjadi guru yang mampu menuntun murid tanpa merubah kodratnya, kira-kira kalau melihat dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi Obi dalam mengungkapkan emosinya untuk saat ini, Bu? Iya Ibu, kalau diibaratkan dengan skala untuk saat ini, posisi Obi ini dalam mengungkapkan emosinya masih berada di angka 4 Bu. Dari skala angka 4 yang Ibu sebutkan untuk posisi Obi dalam mengungkapkan emosi ini, kira-kira berapa angka skala yang Ibu harapkan untuk terjadinya perubahan cara mengungkapkan emosi Obi melalui bercerita tadi, Bu? Harapan saya sih skala angka yang dapat tercapai nantinya itu kalau bisa ya di angka 9 sampai Obi mampu bercerita, mengungkapkan emosinya atau keinginannya seperti itu Bu. Dari harapan yang Ibu sampaikan untuk perubahan mengungkapkan emosi Obi ini, adakah rencana yang Ibu lakukan? Iya, saya memang ada beberapa rencana yang ingin saya lakukan untuk Obi Bu. Maksud dari beberapa rencana yang Ibu rencanakan ini seperti apa? Yang pertama itu rencana saya ingin mengajak Obi berbincang santai di waktu istirahat seperti itu yang pertama. Terus untuk yang kedua memberikan kegiatan bebas untuk Obi mencoret bebas di kertas seperti itu dan berkonsultasi juga dengan orang tuanya Bu. Jadi 3 rencana yang telah Ibu buat tadi sangat bagus sekali. Dengan beberapa rencana tadi kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakannya secepatnya Bu. Ini kan hari Minggu, jadi mungkin besok hari Senin rencana pertama dan kedua akan saya laksanakan. Dan untuk rencana ketiga yang konsultasi dengan orang tuanya itu saya diskusikan dulu hari atau jam berapa yang dapat diluangkan oleh orang tuanya Bu. Iya. Ibu akan melaksanakan rencana dengan secepatnya. Kira-kira bagaimana atau dalam jangka waktu kapan Ibu bisa memastikan Obi ini mengungkapkan emosinya melalui bercerita? Untuk jangka waktunya kira-kira yang saya perkirakan itu sekitar 3 minggu lah.
apabila Obi setiap hari bisa hadir ke sekolah, Bu. Sekitar 3 minggu ya Bu. Terus apa komitmen Ibu terhadap beberapa rencana yang sudah Ibu rancang, yaitu mengajak Obi berbincang, kegiatan mencoret bebas, dan konsultasi? Komitmen saya yaitu saya harus pantang menyerah dan terus berusaha untuk menuntun Obi agar mampu mengungkapkan emosinya melalui bercerita, sehingga akan membuat Obi lebih senang lagi belajar di sekolah. Iya, mantap Bu. Sesuai dengan komitmen Ibu yang pantang menyerah, adakah orang lain yang membantu Ibu dalam hal menjaga komitmen tersebut? Memang ada beberapa yang terlibat dalam menjaga komitmen saya ini, Bu, yaitu saya juga bercerita dengan kepala sekolah saya, dan kepala sekolah saya juga memberikan dukungan. Rekan sejawat juga memberikan semangat untuk saya dalam menyelesaikan masalah ini. Bisa diceritakan sedikit Bu mengenai dukungan-dukungan dari kepala sekolah dan motivasi dari teman sejawat yang Ibu maksud tadi? Kalau dari kepala sekolah, saat saya bercerita, beliau memang mengizinkan saya untuk melakukan perubahan yang tujuannya untuk kebaikan, baik untuk murid, guru, dan sekolah. Sedangkan dari rekan sejawat itu selalu memberikan semangat atau ide-ide yang bermanfaat untuk membantu saya mengatasi masalah dengan salah satu murid saya ini, Bu. Setelah kita melakukan percakapan ini, apa tindak lanjut ke depannya yang akan Ibu lakukan? Untuk tindak lanjutnya, saya menerapkan rencana saya yang sudah saya rancang, dan untuk mengatasi masalah Obi ini secara perlahan-lahan tapi berkelanjutan, Bu, sampai perubahan baik terlihat atau nampak pada diri Obi. Ya, mantap sekali, berkelanjutan. Jadi baiklah Bu, dari perbincangan kita ini mulai awal sampai saat ini, apa yang sudah Ibu rasakan? Alhamdulillah Ibu, saya sudah merasa lega dan nyaman, juga pikiran saya sudah tercerahkan dengan adanya solusi yang untuk penyelesaian masalah saya tadi, Bu. Ya, alhamdulillah Ibu sudah merasa nyaman. Kira-kira apakah ada yang perlu Ibu sampaikan kembali atau bisa berupa kesimpulan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmah yang sudah meluangkan waktu melakukan perbincangan ini dan membantu saya menyelesaikan masalah dengan salah satu murid saya di kelas. Dan saya hanya dapat menyimpulkan bahwa memang pertemuan kita ini atau perbincangan kita ini dapat memaksimalkan potensi saya dan juga mengeksplorasi pemikiran saya seperti itu, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Sama-sama Ibu. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Diana. Selamat siang Bu Rahmah, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu, walaupun tidak baik-baik amat. Waduh, kenapa nih jadi tidak baik-baik amat? Saya cuma ingin menceritakan tentang permasalahan siswa saya Bu.
yang sering mengantuk saat jam pembelajaran. Bahkan ada yang sampai ketiduran, Bu. Oh, jadi ibu mau membicarakan bahwa akhir-akhir ini ada siswa ibu yang mengantuk di kelas ya Bu ya? Seperti itu Iya, Bu. iya, Bu. Atas permasalahan ini, saya menjadi selalu kepikiran pada siswa tersebut, Bu. Iya, dipikir-pikir sebentar Bu, sangat tidak menyenangkan saat ada siswa yang bermasalah seperti ini. Sebagai guru pasti kita merasa tidak nyaman Bu ya. Mengenai topik ini, apa yang ingin Ibu Rahmah dapatkan di akhir pembicaraan kita kali ini Bu? Mengenai topik ini yang ingin saya dapatkan di akhir pembicaraan ini yaitu saya ingin seluruh siswa dan siswi saya itu termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, antusias dalam mengikuti pembelajaran, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat, Bu. Seperti itu Bu ya harapannya. Tapi dari permasalahan Ibu tadi, kira-kira apakah ada ide atau rencana apa untuk mengatasinya Bu? Untuk ide dan cara mengatasinya itu sih belum sepenuhnya ada ya Bu. Makanya saya menemui Ibu di sini agar dapat solusi yang tepat, Bu. Menurut Ibu Rahmah nih, dalam hal seperti apa siswa Ibu itu bisa dikatakan berhasil keluar dari permasalahan yang dihadapinya saat ini? Kalau menurut saya, siswa tersebut bisa dikatakan berhasil jika memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran seperti semula, Bu, dan tidak mengantuk lagi, bahkan tidak sampai ketiduran saat melakukan pembelajaran di kelas. Oh iya, jadi itu yang diinginkan Bu ya. Jadi harapannya siswa memiliki motivasi yang tinggi kembali untuk belajar di kelas maupun di rumah. Kalau saat ini, apakah yang Ibu Rahmah itu masih belum sesuai harapan Bu? Kalau sekarang saya masih merasa bersalah, Bu, jujur. Kalau harapan masih belum sesuai, Bu. Seperti itu Bu ya. Jadi apakah anak itu memang mengantuk setiap hari Bu di kelasnya atau bagaimana? Dikatakan mengantuk setiap hari sih tidak juga, Bu. Cuma ketika diperhatikan, anak tersebut lebih banyak mengantuknya daripada semangatnya, Bu. Oh, seperti itu Bu ya. Berarti mungkin karena siswa tersebut tidur malam atau gimana Bu? Jadi mengantuk bahkan sempat ketiduran dalam kelas. Iya, Bu, dia sering tidur larut malam katanya. Itulah yang dialami oleh siswa saya, dan saat ini saya sedang berpikir, Bu, bagaimana caranya memotivasi siswa saya tersebut agar bisa kembali seperti semula. Termotivasi, mengikuti pembelajaran dengan semangat. Ya, itulah, Bu. Kalau berbicara masa skala nih Bu ya, misalnya dari angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa besar skala yang Ibu harapkan dari siswa tersebut untuk bisa meningkatkan motivasinya Bu? Kalau harapan saya, Bu ya, minimal di angka 8 dulu ya. Dan tentunya saya akan berjuang untuk mencapai angka maksimal, yaitu angka 10, Bu. Oh iya, jadi target sementara 8 dulu Bu ya, yang ingin dicapai dari anak tersebut. Terus apa kekuatan yang membuat Ibu bisa berharap bisa mencapai angka 8 itu Bu? Saya yakin, Bu, jika sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi siswa tersebut, jangankan angka 8, angka maksimal pun pasti bisa diraih. Nah,
untuk bisa mencapai itu apakah ada terpikir nih oleh Ibu rencana atau cara untuk bisa meningkatkan motivasi kembali dari siswa tersebut Bu agar tidak mengantuk lagi di kelas? Ada sih Bu. Rencananya saya akan melakukan pendekatan individu kepada siswa tersebut Bu. Oh ya, saya setuju sekali Bu ya. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan pada anak tersebut Bu ya. Tetapi kira-kira nih, apakah ada hambatan yang Ibu temui dalam kondisi itu Bu? Untuk hambatan sih tentu ada ya Bu. Apalagi terkadang siswa itu tidak hadir ke sekolah, sehingga saya tidak bisa melaksanakan pertemuan individu dengan siswa tersebut. Oh, itu betul sekali Bu ya, bahwa setiap tindakan yang kita ambil tentu ada hambatannya. Seandainya nih Bu ya, cara pertama dalam hal pendekatan tidak berhasil, kira-kira apakah ada cara lain dari Ibu untuk merubah kebiasaan siswa tersebut agar tidak mengantuk lagi di kelasnya? Iya Bu, jika memang cara saya yang pertama itu tidak berhasil, saya akan melibatkan orang tua siswa untuk bekerja sama menyusun rencana agar ikut serta dalam hal mengawasi siswa tersebut ketika berada di lingkungan rumah Bu, sehingga bisa tidur tepat waktu dan bisa selalu semangat ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Bagus sekali rencana yang Ibu siapkan itu, saya setuju sekali Bu. Kira-kira selain bekerja sama dan orang tua siswa, apakah ada orang lain nanti yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan yang akan Ibu laksanakan itu? Iya Bu, saya akan melibatkan wali kelas untuk menemani saya dalam hal menangani kasus siswa ini. Dengan adanya kolaborasi antara saya dan wali kelas, semoga bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi siswa tersebut. Seperti itu Bu ya. Terus kira-kira nih apa komitmen Ibu untuk bisa melakukan perubahan pada diri siswa tersebut Bu? Saya akan berusaha dan berjuang semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik untuk peserta didik saya. Terlebih lagi yang satu orang ini Bu. Iya benar Bu. Jadi kita sebagai guru pasti yang berusaha semaksimal mungkin Bu ya. Jadi ini apa dan siapa saja yang membuat Ibu bisa bertahan untuk bisa menjaga komitmen tersebut Bu? Saya bertahan dengan alasan yaitu adanya kolaborasi dan dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat maupun orang tua siswa tersebut Bu, sehingga bisa menjadikan siswa tersebut menjadi termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan tidak mengantuk lagi. Oh iya seperti itu. Jadi dari yang sudah Ibu lakukan, nanti bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan Bu? Untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan, yaitu saya akan melakukan pemantauan secara berkelanjutan Bu, dan memastikan bahwa siswa saya tersebut sudah benar-benar selesai dari permasalahannya. Oh iya, semoga Bu ya bisa terlaksana. Jadi dapat saya simpulkan Bu ya dari percakapan kita ini bahwa menghadapi siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar, Ibu akan melakukan pendekatan individu dulu, kemudian akan melibatkan orang tua siswa untuk mengawasi siswa tersebut di rumah, serta dengan melibatkan wali kelasnya Bu ya untuk berkolaborasi bersama menangani kasus ini agar dapat mencapai tujuan kita, itu untuk melakukan yang terbaik kepada seluruh siswa kita di sekolah. Bagus sekali itu Bu Rahmah idenya, saya setuju sekali. Semoga bisa berjalan dengan lancar apa yang Ibu rencanakan. Dari pembicaraan kita ini hari ini Bu ya, apakah ada perubahan dari yang pertama kita berbicara hingga sampai penghujung kita ini? Jujur ya Bu, pertama kali kita berbicara tadi, saya tuh jadi bingung sekali.
setelah kita melakukan pembicaraan ini, sekarang saya sudah lega, tenang, dan bisa mengambil tindakan atas atau jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi pada siswa saya tersebut, Bu. Alhamdulillah Bu, kalau artinya pembicaraan kita ini ada maknanya Bu lah, ada solusi dari apa yang kita bicarakan. Apakah ada lagi Bu yang bisa saya bantu atau yang ingin kita bicarakan Bu? Sepertinya untuk saat ini sudah cukup, Bu. Terima kasih kepada Ibu Rusdiana yang sudah bersedia meluangkan waktunya kepada saya. Sekali lagi saya Ya, ucapkan sama-sama Ibu. Ini sama-sama Ibu. Saya tunggu kabar baiknya Bu ya. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sesuai hasil observer saya tadi waktu mendengarkan percakapan dari Ibu Rusdiana dan Ibu Rahma, yang pertama dalam percakapan tadi untuk tujuan atau menyampaikan tujuan dari coaching itu sudah terlihat, yaitu dengan menceritakan masalah yang dihadapi Ibu Rahma, dan juga harapan dari percakapan itu juga sudah tersampaikan, yaitu ingin semua murid termotivasi mengikuti pelajaran seperti kata Ibu Rahma tadi, dan juga untuk tujuan tadi mencari solusi dari masalah yang dialami Ibu Rahma. Untuk yang identifikasi di sana tadi Ibu Rahma sudah menyebutkan alasan masalah tersebut muncul, alasannya, dan juga menyampaikan skala harapan motivasi Ibu Rahma. Juga kekuatan mencapai harapan Ibu Rahma tadi dengan caranya melakukan rencana-rencana. Untuk yang ketiga itu rencana aksi juga sudah tersampaikan. Itu tadi rencananya yang pertama yang disampaikan Ibu Rahma dengan pendekatan individu. Juga ada cara lain, yaitu kerjasama dengan orang tua untuk mendukung anaknya di rumah dalam mengatur jadwal tidur anaknya, seperti itu. Untuk yang nomor 4, untuk tanggung jawab, di sana Ibu Rahma sudah menyebutkan melibatkan orang lain atau seperti wali kelasnya, dan juga ada menyebutkan komitmen atau berusaha untuk berjuang menyelesaikan masalah Ibu Rahma. Juga di tanggung jawab ada kolaborasi dan dukungan dari rekan, juga orang tua murid. Tindak lanjut juga sudah disampaikan tadi, yaitu pemantauan berkelanjutan pada murid supaya melihat perubahan perilaku murid dari rencana yang akan dijalankan oleh Ibu Rahma. Seperti itu Pak, observer dari saya. Terima kasih Pak Edi.